Bahkan ditambahkan dengan sebutan iman itu yazid, bertambah, disebabkan karena ta'ah, yazidu bit ta'ah, disebabkan ketaatan. Maka antara suburnya dan keringnya iman kita itu berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh tangan kita, apa yang dilakukan oleh lisan kita, apa yang dilakukan oleh mata kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita. Wa yanqusu bil maksiat, dan dia menjadi berkurang disebabkan karena kemaksiatan. Sampai di sini ada beberapa catatan. Pertama, Bapak-bapak dan saudara, kalau kita sedang berbicara tentang akidah Islamiyah, dan salah satu perbincangan tentang akidah Islamiyah itu adalah soal rukun iman. Tentang akidah secara bahasa dan lain sebagainya sudah kita bahas. Salah satu topik pembahasan akidah Islamiyah itu adalah arkanul iman, rukun iman. Maka iman ini tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan bahasa. Yang iman itu diartikan dengan percaya. Bahwa iman itu punya makna percaya, ya. Tetapi iman yang merupakan kata kunci dalam Islam ini, dia merupakan kata kunci. Dia tidak boleh didekati hanya dengan pendekatan bahasa. Sebab kalau didekati hanya dengan pendekatan bahasa, maka dimensinya cuma satu. Bapak percaya enggak bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah? Percaya saya. Apakah otomatis dengan ungkapan seperti itu, pernyataan seperti itu, kita akan disebut sebagai orang yang telah beriman? Jawabnya belum, Pak. Kenapa? Karena ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan di 14 abad yang lalu, jika kemudian dihadapkan kepada mereka sebuah pertanyaan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan apabila kau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka tegas akan memberikan jawaban la yaqulunallah. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Tapi ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan itu belum terkategorikan sebagai orang yang beriman. Bahkan dalam sejarah kita saksikan dia berdiri tegak untuk menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dilihat, dia sudah menyatakan dengan lisannya. Jadi sekedar percaya belum, sekedar mengatakan kalau tidak dibenarkan oleh hati juga masalah.
tapi hanya membenarkan dan diucapkan dengan lisan, kemudian dia belum juga buktikan dalam kehidupan nyata oleh anggota tubuh, itu juga kemudian belum dipandang sebagai keimanan yang sempurna. Maka oleh karena itu ini harus dipegang betul bahwa iman yang dimaksudkan di dalam Islam itu adalah dimensinya ada dimensi tasdiqun bil janan, dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan oleh amal perbuatan, dan juga kita yakini dia bisa bertambah oleh sebab karena ketaatan, dan yang kedua dia bisa berkurang juga oleh sebab karena kemaksiatan. Yang kedua, Bapak-bapak dan saudara, Islam memandang ada hubungan yang erat antara keyakinan dengan perbuatan. Tadi sudah disebutkan dia bertambah karena ketaatan, dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Itulah iman. Maka ketika kita bicara dengan lisan kita, entah pembicaraan itu masuk dalam kategori kejujuran atau pembicaraan itu masuk dalam kategori kedustaan, maka pembicaraan kita oleh lisan kita itu akan berpengaruh pada subur atau tidaknya iman kita. Ketika kaki kita melangkah menuju kepada satu titik, boleh jadi melangkahnya kaki ini masuk dalam kategori ketaatan, atau melangkahnya kaki ini masuk dalam kategori kemaksiatan. Ketaatan yang dilakukan oleh kaki kita atau kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki kita. Maka ketaatan atau kemaksiatan yang dilakukan oleh kaki kita akan berpengaruh pada subur atau keringnya iman seseorang. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara, ini sesuatu yang dalam hidup, bahwa antara ucapan kita dengan iman kita, keyakinan kita dengan perbuatan kita, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka bicara iman dalam Islam bukan hanya soal bicara hati, tapi juga bicara perbuatan, tapi juga berbicara lisan. Nah, kita dari sini kita coba untuk lihat ya. Bapak-bapak, belakangan ini kita diramaikan oleh berita tentang karikatur yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikuti di dalam berita, sekurang-kurangnya secara garis besar ada dua kutub. Kutub yang pertama mengatakan bahwa ini adalah penghinaan, ini harus disikapi, iman kita harus bicara, kita harus memberi
pembelaan jika kita memang mengaku diri kita orang yang beriman. Begitu kira-kira. Apresiasi diberikan, penghargaan bahkan juga diberikan dengan berbagai macam tindakan orang melakukan protes atas semua ini. Bahkan terkait dengan yang membunuh sang pembuat karikatur, ternyata kemudian juga mendapatkan apresiasi di mana-mana. Tapi di sisi yang lain, kutub yang lain mengatakan umat Islam tuh kok kerjananya tukang marah ya. Umat Islam tidak menghargai perbedaannya. Umat Islam itu emosional ya. Baru digitukan saja nabinya sudah marah. Bapak-bapak dan saudara, saya mencoba untuk dalam konteks pembahasan kita ini melihat kenapa muncul dua yang berbeda. Dan kalau kita nanti perhatikan, selalu akan muncul dua yang berbeda. Kemunculan dua hal yang berbeda ini berangkat dari sebuah cara pandang. Cara pandang yang berbeda tentang diri dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, bahasa mudahnya gini. Orang barat, kalau kita mau menyebutnya dengan sebutan barat, karena sekurang-kurangnya peradaban hari ini yang masih eksis di muka bumi itu ada 8. Salah satunya adalah peradaban barat. Orang barat memandang kebebasan itu di atas segalanya. Jangankan membuat karikatur tentang seorang utusan Allah, seorang nabi, mereka melecehkan Tuhannya pun bagi dia adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Bukankah ada film tentang bagaimana Yesus ketabrak mobil? Lalu keluar ke jalan dengan pakaian yang seadanya dan lain sebagainya. Bagi mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Begitulah cara pandang dia. Kebebasan berekspresi yang mereka yakini itu, dia lupa bahwa kebebasan itu juga terikat oleh keyakinan pihak lain. Maka mereka heran kalau kemudian umat Islam ketika bereaksi atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan reaksinya begitu rupa, itu mereka heran. Kenapa? Karena memang cara pandang dia terhadap agama, Rasul, bahkan cara pandang dia terhadap Tuhan pun memang berbeda dengan cara pandang umat Islam memandang. Bagi umat Islam, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan itu harus juga terbuktikan oleh lisan dia,
juga dibuktikan oleh perbuatan dirinya. Nah, di sini yang nggak bisa dipaham. Saya yakin, Pak, dengan peristiwa ini akan mendorongkan dan menggugah pikiran sejumlah orang untuk lebih bertanya dan ingin tahu, kenapa ya umat Islam kok bisa marah seperti ini. Orang-orang Barat yang suka meneliti sebuah fenomena dan ingin mencari jawab atas fenomena yang terjadi, saya mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT untuk kemudian tergerak hati memahami kebenaran. Bapak-bapak masih ingat ketika menara kembar ditabrak oleh pesawat, berbagai keanehan muncul. Apa yang kemudian fenomena terjadi? Masjid-masjid rame. Kenapa rame? Banyak orang datang konsultasi dan bertanya. Bertanya tentang apa? Ingin tahu tentang Islam itu apa. Kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa kemudian dia terdorong untuk bertanya? Karena logika dia sulit untuk bisa mencerna. Kok ada orang mau menabrakkan pesawat ke menara kembar? Apa yang sebenarnya terjadi pada orang itu? Terlepas dari soal politiknya ini, Pak, saya tidak masuk wilayah sana, tapi saya ingin konteks membahas ini. Orang bertanya-tanya, ada apa? Rupanya pada akhirnya orang tertarik untuk mencari jawab dari kitab suci yang dipegangi, yang menjadi pedoman hidup orang tersebut. Dan dia mengatakan kitab sucinya itu adalah Al-Quran. Akhirnya dia banyak belajar Al-Quran. Makanya kesibukan masjid-masjid, lembaga-lembaga dakwah setelah runtuhnya menara kembar itu adalah menerima konsultasi orang yang ingin tahu tentang Islam. Saya kira fenomena sekarang ini akan banyak orang yang ingin tahu lebih lanjut. Baru nabinya digitukan. Kan itu kebebasan berekspresi. Kenapa kemudian muncul reaksi? Bahkan memboikot produk dan seterusnya. Ada apa ini? Kalau ada yang tanya, misalkan kepada kita, salah satunya Bapak sebutkan sama dia, Pak, kenapa keheranan itu terjadi? Karena mungkin saudara tidak paham tentang hakikat iman yang kami umat Islam yakini. Iman dalam pandangan kami itu bukan hanya soal percaya. Tapi iman dalam pandangan kami itu ya urusan hati, urusan lisan, urusan juga perbuatan. Menjadi dipertanyakan iman saya kepada kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami yakini dia adalah hamba dan utusan Allah. Jika terhadap penghinaan terhadap Rasul itu tidak mendapatkan sikap dari diri saya, sebutkan.
Dan saya yakin itu akan menjadi informasi penting bagi dia. Bapak-bapak, saya ambil contoh ya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sejumlah pasukan berangkat ke medan perang. Ketika berangkat ke medan perang, di tengah sedang beristirahat di tenda, itu rupanya ada di antara yang ikut bersama itu orang munafik. Dia mengungkapkan bait-bait semacam syair ungkapan yang bernada penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Disebutlah perutnya itu buncit, ada penghinaan. Yang nampak segitu dengan lisan dia itu. Tetapi rupanya itu mengundang datangnya, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok? Kalian memperolok-olok. Lalu kemudian la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Oh, dia cuman ini kasusnya orang munafik, Pak. Orang munafik itu juga cuman bilang begini, itu kan saya cuman ini aja, itu enggak dengan hati saya kok, saya cuman ya ungkapan itu, tidak bermaksud apa-apa saya kok. Lalu Allah menyebutkan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Pak, berarti kalau tadi ada urusan hati, ini ada urusan lisan. Lisan yang ngomong begitu, Pak. Sebutannya qad kafartum ba'da imanikum. Bapak nanti bisa lihat pada surat At-Taubah ayat 65-66. Nah, makanya orang munafik ini didefinisikan dengan definisi orang munafik yang i'tiqadi, yang munafik keyakinan, itu definisinya adalah izharul iman bil lisan, menampakkan keimanan dengan lisannya. Tetapi wa israrul kufri, menyembunyikan kekafiran bil qalbi, di dalam hatinya.
Dia sembunyikan kekafiran di dalam hatinya, tapi dia nampakkan keimanan dengan lisannya. Itu munafik. Ini ternyata kategorinya kategori munafik, Pak. Tapi sebaliknya dalam kasus ini, lisannya ngomong seolah menghina, dia berlindung, itu kan cuma omongan saya, hati saya enggak bisa. Disebutkan qad kafartum ba'da imanikum. Makanya jangan main-main. Nah, yang begini ini tidak difahami oleh enggak ada hal begini ini di barat. Yang ada adalah kebebasan untuk berekspresi gitu. Makanya berbeda. Kenapa kok berbeda? Harus dilihat karena cara pandangnya yang berbeda. Cara pandang terhadap apa? Cara pandang terhadap iman, cara pandang terhadap kerasulan. Beda, Pak. Saya ambil contoh yang sebaliknya ya, Pak. Kan di surat Al-Munafikun itu disebutkan pada suratul Baqarah ya. Di lembar kedua ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu kalau berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dia bilang apa, Pak? Qalu amanna, kami beriman. Beriman kami. Pernyataannya itu beriman. Qalu amanna. Tetapi orang begini nih, wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Tapi kalau dia ini sudah pindah kumpul sama geng mereka, sama setan-setannya, sama geng mereka itu, syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu dia bilang itu. Inna ma nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum, saya masih satu grup loh sama Anda. Kan saya lakukan itu kalau lagi kumpul sama jamaah Masjid Al-Muhajirin. Itu hanya sekedar untuk olo-olo aja itu. Hati-hati, Pak. Urusan al-istihza itu, urusan mengolok-olok itu. Kembali ke topik soal kita. Topik pembahasan kita kembali lagi adalah bahwa dimensi iman dalam Islam bukan saja dimensi keyakinan, tapi juga ada aspek lisan, tapi juga ada aspek perbuatan. Bapak-bapak dan saudara, nanti dalam pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan iman, hal-hal yang membatalkan keislaman, nanti itu juga berkait pada penyelewengan dari tiga dimensi ini. Iman seseorang itu bisa batal karena keyakinannya, iman orang itu bisa batal karena lisannya, iman orang itu juga nanti bisa batal karena perbuatannya. Ada pembahasan nanti ke sini. Tetapi poinnya adalah bahwa kalau kita rindu ingin menjadi seorang mukmin sejati, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka harus kita selaraskan antara hati kita, ucapan kita, maupun juga dengan perbuatan kita. Saya tambahkan contoh. Bapak saya kira sudah pernah dengar dan sering dengar tentang tingkatan iman. Tingkatan iman itu yang paling tinggi adalah kalimatut tauhid,
La ilaha illallah. Itu tinggi Pak. Kenapa tinggi? Saya sebutkan. Dalam nas hadis sahih, dalam konteks nanti di mizan Pak. Mizan itu pertanggungjawaban amal berbasis timbangan. Berbasis timbangan. Ada seseorang yang punya dosa 99 gulung catatan dosa. 99 lembar yang digulung catatan dosa. 99. Satu gulungnya itu, lembaran itu, satu gulungnya itu seluas mata memandang. Dosa orang ini kelewat banyak. Catatan dosanya itu luar biasa banyaknya Pak. Satu gulung itu seluas mata memandang dan dia punya 99. Pesimis dia Pak. Ketika di mahkamah dan itu dikonfirmasi sama dia. Dihadapkan semua catatan itu oleh Allah kepadanya dan tak satu pun yang dia ingkari Pak. Karena nanti memori kita ini, diri kita ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan sendiri. Tangan menjadi saksi atas, mata-mata menjadi saksi, semuanya nanti menjadi saksi. Tidak ada satupun yang dia ingkari. Catatan 99 gulung itu. Lalu Allah perintahkan sama dia untuk mengeluarkan catatan kecil. Catatan kecil itu ada la ilaha illallah. Orang ini mengatakan, apalah artinya nih kecil nih dibandingkan dengan catatan dosa yang banyak tadi. Ternyata begitu ditimbang Pak, la ilaha illallah itu lebih berat daripada yang 99 gulung itu. Itu lebih berat itu. Makanya nanti Pak, urusan menyelamatkan yang ini dalam konteks kita membahas, tetap kita harus dengan paradigma bahwa antara keyakinan lisan dengan perbuatan itu satu. Itulah iman. Tetapi nanti dalam konteks pembahasan terkait dengan soal, ya, terkait dengan soal hubungan antara iman kita dengan dosa yang kita lakukan, nanti dalam tingkatan-tingkatan dosa, maka yang namanya tauhid itu harus dijaga lebih utama. Bahasa mudahnya gini, kalau urusannya dosa, siapa di antara kita nggak punya dosa? Tapi jangan sampai dosa itu masuk pada ranah yang bisa membatalkan la ilaha illallah itu. Gitu maksud saya. Oke. Paling tingginya iman itu la ilaha illallah. Nah, paling derajat yang paling bawahnya, iman itu ternyata Pak, iman itu kan percaya Pak. Seolah-olah kalau disebut percaya kan urusan percaya, urusan keyakinan. Ternyata Rasulullah itu menjelaskan, orang jalan di jalanan, lalu kemudian ada duri di jalan, duri itu dia ambil, dia pindahkan, itu iman Pak. Itu iman. Tingkatan iman yang di bawah tuh. Ada duri di jalan, Bapak ambil, Bapak pindahin. Wah, ini membahayakan ini kalau ada di sini, nanti kalau orang lewat bahaya nih, dipindahin. Itu iman. Terus dengan demikian, iman itu sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan antara iman dengan perbuatan. Walaupun nanti dalam soal klasifikasi, ya, soal klasifikasi nanti ada skala prioritas. Karena kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu pasti punya dosa.
Makanya orang yang terbaik itu bukan orang yang nggak punya dosa. Tapi orang yang baik itu adalah wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya dosa adalah yang menyadari dosanya dan kemudian segera dia bertobat kepada Allah SWT. Dorongan orang untuk bertobat atas dosa yang dilakukannya, gitu. Kesadaran dia bahwa ini adalah dosa, itu bagian dari keimanan, Pak. Itu bagian dari keimanan. Depan ada maksiat, Bapak mau jalan dari sini. Lalu begitu melihat ada kemaksiatan, mata ini muka ini berpaling begini. Ini bagian dari iman, Pak. Ini termasuk ibadah, Pak. Kadang-kadang kalau kita sebut ibadah itu kan melakukan kebaikan. Menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu adalah ibadah. Pertanyaannya adalah, kenapa harus dipalingkan? Pasti ada keyakinan kan? Mesti ada sesuatu. Kenapa kok kita kemudian melihat itu kok kita palingkan? Sementara orang lain malah melotot ngeliatin. Itu berkait dengan soal cara pandang. Berkait dengan soal keyakinan. Kita meyakini bahwa itu adalah kemaksiatan dan itu akan mengantarkan dosa, dan dosa itu akan berhadapan dengan murka Allah itu akan berhadapan dengan azab itu akan berujung pada neraka. Maka itu keimanan semua. Nah, masyarakat barat kadang-kadang nggak mampu membaca ini gitu loh. Maka dia bertanya, kok gampang banget sih marah? Sementara mudah kalau dia dihadapkan dengan yang agak sederhana. Misalkan, apakah atas nama kebebasan? Lalu kalau kita punya ibu, lalu kalau kemudian kita punya adik atau kakak perempuan dilecehkan oleh orang, lalu kita tidak marah? Pertanyaannya, kenapa kalau ada ibu dan anak, adik, saudara perempuan kita dilecehkan, kita marah? Bukankah itu juga bagian dari kebebasan berekspresi? Kalau istri kita kemudian diberikan karikatur yang tidak sesungguhnya, kan kemudian kenapa marah? Kan yang membuat itu juga bagian dari kebebasan kenapa you marah? Sementara you sulit untuk membaca. Kenapa umat Islam marah ketika nabinya dibuat karikatur yang tidak baik? Bapak-bapak, sementara, nah ini juga nggak dipahami. Iman orang beriman itu akan mengatakan, Pak, iman orang beriman itu akan mengatakan dia harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Bahkan harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dengan cintanya pada dirinya sendiri, Pak. Gitu. Nah, ini nggak kebaca. Kan Umar ibnul Khattab pernah mengatakan kepada Nabi bahwa aku mencintai engkau lebih dari cintaku kepada ini, kecuali cintaku pada diriku sendiri. Apa kata Nabi? Imanmu belum sempurna wahai Umar sebelum engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Kata Umar, mulai saat ini saya mencintai engkau lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Nah, baru sempurna iman. Kayak begini ini nggak kebaca, Pak. Umat Islam itu begitu rupa gitu. Jadi kalau ada anak yang mana itu, anaknya asal mana itu, cecnya ya, yang kemudian ajar.
Nah maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, cara memandang bahwa iman itu ada dimensi hati keyakinan, ada dimensi lisan, ada dimensi perbuatan. Ini adalah sesuatu yang penting dan bahkan kemudian harus digarisbawahi, dia bisa bertambah karena ketaatan dan dia bisa berkurang karena kemaksiatan. Maka oleh karena itu kesadaran tentang definisi ini ketika kemudian kita berjalan di muka bumi ini dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, dengan seluruh fisik kita, kalau itu berjalan di atas ketaatan, yakinlah akan menyuburkan iman. Dan ketika iman itu subur kemudian akan berbalik pada kemudian membimbing seluruh anggota tubuh kita kembali. Dan kalau kemudian kita bermaksiat, itu akan justru mengganggu kesuburan iman kita. Maka ketika kenapa kita malas sholat, kenapa kadang-kadang kita ini sangat perhitungan untuk berinfak, kenapa kemudian kalau disuruh istighfar itu kok berat banget untuk mengucapkan istighfar, padahal nyanyi juga diucapkan, sama-sama pakai lisan. Kenapa baca Quran berat, tapi kenapa yang lain juga bisa? Kenapa kalau ngomel itu mudah dan panjang siap, tapi kenapa kalau misalkan kenapa itu harus dijawab bahwa jangan-jangan kita itu berat untuk beristighfar karena memang iman kita lagi. Nah, dan itu terjadi disebabkan karena proses juga yang panjang yang dalam perjalanan hidup kita, dan disitulah letak kita untuk bermuhasabah. Saya kira sampai di sini penjelasan saya terkait dengan soal dimensi iman ini. Ada beberapa menit sebelum waktu tiba sholat syuruk, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silahkan Bapak. Oke, baik. Ya. Baik. Yang saya tanyakan, kadang-kadang kan orang berdoa sungguh-sungguh tapi tidak terkabul. Ya. Nah, apa yang menyebabkan dia? Apakah yang dia ajukan itu karena dunia saja? Itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan yang cukup menarik. Beliau mengatakan doa itu kan ibadah. Tapi kadang-kadang kita berdoa udah sungguh-sungguh nggak terkabul, gitu ya. Dari pertanyaan beliau itu sebenarnya ada dua yang harus dikonfirmasi, Pak. Yang pertama, saya kira menarik pertanyaan beliau tadi menyebutkan doa itu ibadah. Jadi memang paradigma kita ketika berdoa harus kita pahami doa itu ibadah, Pak. Wilayah kita itu menjalankan ibadah. Wilayah Allah itu mengabulkan atau tidak mengabulkan. Nah, kadang-kadang di sini kita suka beda nih. Kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, ngambek. Padahal kita berdoa itu ibadah. Wilayah kita itu menunaikan ibadah. Yang mengabulkan atau tidak mengabulkan itu wilayah kita atau wilayah Allah? Walaupun yang kedua perlu juga diluaskan. Kalau nanti ada kasus begitu, ada orang tanya begitu, Pak, dijelaskan, diluaskan terkait dengan makna terkabulnya doa. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa terkabulkan doa itu ada 3, Pak. Pertama, bahasa mudah kita, dikabulkannya doa itu dengan cash. Anak sakit, panas, dibawa ke dokter, yang satu belum sembuh. Orang tuanya kemudian berdoa, bertahajud segala macam. Alhamdulillah,
besoknya ketemu sama orang dan dikasih tahu satu resep, diminumkan sembuh, cash. Kedua, terkabulkannya doa itu dalam bentuk deposit, Pak. Dia sebenarnya terkabul, tapi bentuk pengabulannya bukan di dunia, tapi bentuk pengabulannya nanti di akhirat, Pak. Dengan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Karena konsepnya ibadah 3. Dikabulkannya doa itu dihindarkan kita dari mara bahaya. Bapak-bapak, misalkan gini, kita tender, di atas kertas menang, berdoa luar biasa, malah kalah, Pak. Secara zahir kita akan mengatakan doa kita nggak terkabul. Padahal boleh jadi kalahnya tender itu bagian dari bentuk dikabulkannya doa kita. Karena Allah Maha tahu, Pak, di balik pelaksanaan nanti ini proyek itu sebenarnya malapetaka bagi kita. Karena jeratan korupsi, kolusi nanti urusan KPK ada di situ. Allah Maha tahu, Pak, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Cara Allah mengabulkannya doa kita adalah dihindarkan kita dari mara bahaya. Cara dihindarkan kita dari mara bahaya, kalah tender, Pak. Karena tender itu kalau menang, itulah pintu bahayanya bagi kita dan keluarga kita. Maka Allah stop di situ. Nah, sekarang gini. Ketika Rasulullah menjelaskan ini di depan sahabat, Pak, apa komentar sahabat? Nah, komentar sahabat ini menarik, Pak. Apa komentar sahabat? Sahabat itu mengatakan, idzan nuksir. Kalau begitu kita perbanyak saja doa. Doa kan ibadah, kita perbanyak aja kalau gitu doa. Adab-adab dalam berdoa kita jaga, keseriusan dalam berdoa kita jaga, syarat terkabulkannya doa kita jaga. Saya perbanyak aja doa. Soal apakah Allah akan mengkabulkan dalam bentuk yang pertama, kedua, ataupun dalam bentuk yang ketiga, kita serahkan saja kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk saya. Pokoknya saya berdoa. Begitu, Pak, caranya. Nah, sementara memahami fenomena ini kita sulit, karena bagi kita yang namanya doa itu seperti orang itu loh, ngajukan proposal, sungguh-sungguh udah dibuat cakep, berhasil atau tidaknya itu tergantung dengan, bahkan yang namanya dikabulkan doa atau tidak itu kadang-kadang persepsi kita itu, kalau kita sakit sehat, kalau duit kita tadinya sedikit jadi banyak, kalau pangkat kita rendah jadi tinggi, itu indikator dikabulkannya doa. Nah, ini salah. Ini bukan satu-satunya indikator. Bahkan coba, Pak, kalau kita tanya ya, Pak, ya, Nabi Ayub itu berdoa enggak? Berdoa enggak? Sakitnya panjang enggak, Pak? Nah, kita itu pengennya suka cash. Ya wajar, cash, orang pengen cash kan, ya itulah keinginan kita. Tapi Nabi Ayub tuh, apa Nabi Ayub itu berdoanya setelah 18 tahun atau dari awal? Ini juga kadang-kadang suka nggak dipahami. Sekarang saya nanya, Pak, Fir'aun itu tambah menentang Allah, tambah sehat apa enggak? Sehat. Korun itu semakin menentang Allah, tambah kaya atau tambah miskin? Benar, Pak. Jadi yang namanya kaya itu bukan indikator doanya diterima, Pak. Bukan indikator, enggak selalu. Jangan-jangan memang model kita ini miskin lebih pas daripada kaya. Jangan-jangan tuh.
kita ini kalau miskin lebih bisa sabar, lebih dekat sama Allah, datang ke muhajirin. Jangan-jangan dikaji kayak dikit ngayeng kerjaannya tuh. Karena ada fasilitas untuk maksiat. Allah maha tahu tentang kita. Nah, oleh karena itu saya kira pertanyaan beliau ini penting sekali. Nah, cara pandang, sudut pandang inilah yang penting untuk kemudian kita jelaskan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak dan saudara, saya kira ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum